Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaila Yulistiani dengan NIM 24013926097025. Saya mahasiswa PBG dalam jabatan Guru Kemenag Mapel Umum batch 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Surabaya. Hari ini, Selasa 26 Agustus 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja materi zat aditif pada makanan dan minuman di kelas 8 MTS Muhammadiyah Padikraja. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Kali ini ya kita meminta salah satu untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya. Syakra, doa mulai. Oke. Selanjutnya untuk menumbuhkan rasa kecintaan kita terhadap tanah air, kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional yaitu Indonesia Raya, Komunitas, semuanya berdiri dan dengan satu untuk memimpin doa. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanahku darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Sebelum masuk ke pembelajaran, menjawab dulu sebentar. Aminah Zubaidah, Fadil Rahman Hakim, Aina Rifat Saki, Sefi Fauzia Rahman. Alhamdulillah, cuma satu yang izin karena ibunya sakit. Oke, sebelum masuk ke materi, untuk penyemangat, kita tes dulu sebentar. Untuk semangat, oke? Bisa kita mulai? Mulai 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati dari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Pagi tadi sudah sarapan? Sudah pagi menggunakan apa? Mie sama nasi. Apa? Mie, nasi, bakwan. Karbo. Cuma itu, mie, nasi, bakwan, beda yang lain? Karbo semua. Sayurnya di bakwan dulu gitu. Karbohidratnya mie bu, nasi juga karbohidrat. Ya. Kemudian minumnya air putih, susu, air putih dingin. Makan pagi sarapan ya sudah sehat. Menggunakan apa? Mie, nasi, bakwan. Kemudian minumnya gimana? Menggunakan air putih. Nanti yang itu yang akan kita bahas. Ya, itu yang akan kita bahas pada pembahasan hari ini. Sebelum masuk ke zat aktif, belum mencoba untuk merefresh lagi ingatan kalian pembelajaran sebelumnya. Kalau kita makan harus ada 4 sehat, 5 sempurna. Nah, apa aja? Sayur, terus buah, terus Nasi, nasi pak, nasi kabur, karbo, terus apa lagi? kalsium susu, Susu, terus protein, protein, sayur. Makan sayur kan tadi pagi makan gimana? Makan, karena ada sayurnya. Buah, apa? Padahal
kedua Nasi. mie dan Nasi. bolehkah? Boleh. Bolehkah? Bolehkah? Enggak. Harusnya? Enggak, nasi itu. Kemudian susu, minum susu, Enggak. minumnya air. Putih. Kemudian protein, proteinnya tidak harus protein hewani. Nabati juga. Nabati dari apa? Dari tempe, dari hewani, telur, ikan, gitu. Oke, masuk ke zat aktif. Jadi nanti kita akan belajar tentang zat aktif dalam makanan dan minuman. Ya, zat aktif itu apa? Nanti kita belajar tentang itu. Kemudian dampaknya pada kesehatan itu seperti apa? Pernah makan ini? Ya. Ini apa? Nasi. Ini apa? Nasi. Kalau kamu lihat di nasi kuning komponennya ada apa saja? Ada Ada. karbohidrat. Karbohidrat. Karbohidrat di sini apa? Nasi. Nasi warnanya apa? Kuning. Apakah ada beras atau nasi langsung berwarna kuning? Ada. Jadi harus ditambahin dengan apa? Santan dan kunyit. Santan dan kunyit. Kemudian ada apa lagi? Telur. Telur. Gitu. Ada apa lagi? Timun. Timun. Apakah ada timun? Ada kerupuk dan yang lainnya. Ini es krim. Es krim macam-macam. Ada yang rasa strawberry, ada yang rasa anggur, jeruk, dan sebagainya. Itu bisa kita tambahkan dari buah-buahan yang dibekukan, kemudian ditambahkan pada bahan es krim ataupun menggunakan pewarna. Zat aditif ini. Zat aditif adalah zat yang ditambahkan dan dicampur pada waktu pengolahan makanan, baik sengaja ataupun tidak. Tujuannya buat apa? Memperbaiki penampilan, menambahkan cita rasa. Jadi di dalam makanan itu ada zat aditif. Kemudian fungsinya ada 4: memperbaiki tampilan, meningkatkan cita rasa, memperkaya kandungan gizi, serta mengawetkan, jadi tidak cepat busuk. Memperbaiki tampilannya menjadi bagus, ya. Kemudian meningkatkan cita rasanya menjadi lebih enak. Kemudian memperkaya kandungan gizi, ada zat yang ditambahkan di dalamnya, serta mengawetkan supaya tidak cepat busuk. Karena itu menjadi busuk. Oke. Zat aditif ada 2 macam. Ada yang alami, ada yang buatan. Kalau alami, dia berasal dari bahan-bahan alami. Contohnya apa? Kunyit. Apa lagi? Ketumbar. Ketumbar. Ketumbar buat ngapain? Daun pandan. Tadi ada pertanyaan ketumbar buat ngapain? Cita rasanya. Menambah cita pandan, daun pandan. Kemudian apa lagi? Kunyit, ketumbar, daun pandan. Dari buah-buahan juga banyak. Buah naga di blender dicampur ke adonan roti, warnanya juga akan menjadi. Kemudian zat aditif sintetik atau buatan ini yang biasanya dibuat dari essence atau pewarna makanan. Itu adalah salah satu contoh dari bahan aditif sintetik. Kemudian ada beberapa macam zat aktif berdasarkan fungsinya. Ada pewarna, pemanis, pengawet, penyedap rasa, pengental, pengemulsi, dan zat aroma. Zat pewarna ada 2 macam. Ada pewarna alami, ada pewarna sintetik. Zat pewarna alami seperti kunyit, bunga telang, buah naga seringkali digunakan untuk memberi warna pada makanan dan tergolong aman untuk dikonsumsi. Jadi yang alami itu buat kita konsumsi itu nggak masalah, nggak ada efeknya. Asal jangan tebak. Sedangkan zat warna buatan seperti tartrazin dan karmoisin ini memberikan warna kuning dan warna merah. Itu biasanya kalau di toko-toko roti botolnya kecil-kecil, ya, untuk menambah
menambahkan pewarna industri pada makanan, boleh nggak? Enggak. Kenapa nggak boleh? Bahaya. Ya bagi kesehatan. Jadi sebenarnya pewarna sintetik itu yang untuk makanan yang digunakan untuk makanan. Jangan sampai pewarna sintetik untuk industri dicampurkan kepada makanan. Itu cuma oknum yang nakal saja seperti itu. Kemudian yang kedua, pernah makan ini? Enggak. Pernah makan permen? Rasanya gimana? Manis. Manis. Cenderungnya manisnya manis alami atau manis agak pahit. Ya, di sini jika mengkonsumsinya secara berlebihan akan menimbulkan penyakit seperti diabetes, penyakit gula. Jadi boleh tetapi tidak dilakukan dalam jangka panjang terus-menerus dan tidak setiap hari. Kemudian yang ketiga, ada bahan pengawet. Pengawet itu ada dua macam, ada alami dan ada buatan. Kalau alami di sini biasanya metodenya adalah metode pengasinan. Apa itu metode pengasinan? Keringin. Dikeringin. Apa yang dikeringin? Ikannya Ikan. Kalau bahasa Indonesia ikan asin. Kalau di sini biasanya kamu manggilnya apa? Bilangnya apa? Biasa. kesek. Ya, ikan asin itu kalau misalkan di tempat pelelangan ikan jumlahnya sangat banyak. Sangat banyak. Kalau nggak habis gimana tuh? Kalau nggak habis dibiarkan saja, besoknya basi nggak? Busuk nggak? Untuk mengatasi itu mereka menggunakan metode pengasinan. Ikannya dibersihkan, dibelah, dikasih garam, kemudian dijemur sampai kering. Itu adalah salah satu metode untuk pengasinan. Ya. Sedangkan untuk menggunakan bahan pengawet buatan, ini ada asam benzoat, natrium benzoat, kalium benzoat. Ya. Kemudian jika mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung zat pengawet secara berlebihan juga akan menimbulkan gangguan kesehatan. Di sini yang terganggu adalah tubuh kita. Tubuh kita ada penyakit kanker. Kemudian yang keempat, penyedap rasa. Ada dua juga. Ada alami, ada buatan. Kalau alami ini bumbu dapur. Alami ini bumbu. Ada garam, bawang putih, bawang bombay, pucat, dan sebagainya. Kemudian ada namanya MSG. Kemudian ada yang namanya zat emulsi. Kalau yang alami ini dari lecitin kedelai dan tepung telur, sedangkan pada buatan ini polisorbate 80 dan ovalet. Contohnya adalah mayones dan lagi di bahan pengembang kue. Zat emulsi buatan secara berlebihan akan berdampak buruk terhadap kesehatan seperti sakit kepala dan kalau konsumsinya terlalu berlebihan. Dan terakhir adalah zat pemberi aroma. Aroma alami dan buatan. Kalau alami ada melati, daun pandan dan vanili. Bu, kalau zat aroma alami melati biasanya ada di mana? Di mana? Gua di mana? Teh. Betul. Itu ada gunanya. Memberikan aroma melati. Kalau pandan? Pandan di mana pandan? Boleh panjang. Kemudian kalau yang buatan ini biasanya menggunakan perisa. Buah perisa itu ibaratnya dia itu essence. Bau. Ya, bau. Pernah lewat toko roti? Nah, kalau di toko roti itu baunya kayak apa? Itu adalah zat apa? Oke, mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung zat pemberi aroma akan berdampak untuk kesehatan. Ini adalah pengaruh
zat aditif terhadap kesehatan. Jadi pengaruh buruknya ini ada beberapa dampak. Itu yang pertama, sulfit ini akan membuat kita sesak nafas, gatal-gatal dan bengkak begini. Ada tubuh yang tidak bisa bebas gitu. Alergi ya. Kemudian ada zat warna menimbulkan alergi dan hati-hati, menyebabkan kebesaran sel atau jaringan tubuh seperti hormon dan tiroid. Kemudian ada MSG menyebabkan kerusakan otak, kelainan pada hati, trauma, hipertensi, stres, demam tinggi. Kemudian ada BHT dan BHA menyebabkan kelainan kromosom pada orang yang alergi. Kemudian ada manis menyebabkan kanker kantong kemih, gangguan saraf dan tumor otak. Itu adalah beberapa macam zat aditif pada makanan serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Ada yang mau tanya kan? Ada yang mau tanya? Mama kalau yang mau tanya tanya dulu. Tidak ada? Jelas semuanya? Jelas, oke. Kalau jelas, ya, Rino akan memberikan tugas pada kalian. Nanti kita membahas tentang zat aditif, tetapi sebelum masuk ke tugas untuk penyemangat, kita SDG sebentar. Untuk semangat. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Rino hari ini akan memberikan KKPD tentang mengidentifikasi zat aditif pada makanan dan minuman. Silakan kalian keluarkan makanan atau minuman kemasan yang sudah Rino kemarin suruh kalian bawa. Semuanya Bu. Semuanya. Oke, kalian sudah pengamatannya, ya. Pada halaman pertama, ya, itu ada nama anggota kelompok. Silakan diisi namanya siapa saja. Kemudian yang kedua, kalian nanti melihat bahan komposisi yang ada di makanan kemasan yang kamu buat atau minuman kemasan yang kamu bawa. Contohnya di sini ada komposisinya, ya. Di belakang ada komposisinya. Kalian lihat, oh ini termasuk bahan pengawet alami, oh ini termasuk bahan pengawet buatan. Oke? Setelah itu, ya di sini kamu centang, ya. Misalkan di dalam kandungan itu ada yang namanya glukosa. Glukosa itu kan gula. Gula termasuk bahan apa? Kalian centang. Itu tabel yang pertama. Tabel yang kedua itu ada nama makanan dan minuman. Ya, silakan kalian isi nama zat aditif alami atau buatan yang ada pada komposisi di belakang kemasan. Monggo, sudah jelas instruksinya, silakan dikerjakan. Nanti tinggal belakangnya, pertanyaan belakangnya kita diskusikan dengan kelompok. Silakan monggo mulai.
Ini di mana suruh minum? Minum. Ya. Ini nanti komposisinya. Ini komposisinya apa? Sudah semuanya? Ya. Maka yang mau maju kelompoknya Amira dulu atau kelompoknya Amira dulu? Amira, kelompoknya Amira sekarang duduk di bawah kebetulan di kursi kamu masih ataskan aja di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aktivitas terhadap kesehatan adalah
Terus apa lagi? Cuma itu? Iya. Ada diabetes, gak ada yang lainnya lagi? Udah itu aja. Itu yang bisa disebutkan. Saya boleh sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, untuk hari ini kita sudah belajar dengan zat aditif pada makanan dan minuman. Kemudian yang kita bahas atau kita pelajari itu aditif alami serta buatan. Ya, alami ya berarti yang berasal dari alam. Kalau buatan biasanya dibuat oleh untuk mengkonsumsi ya. Kalau misalnya untuk mengkonsumsi, itu tolong jangan terlalu banyak untuk zat aditif buatan dan dalam jangka waktu yang lama. Karena apa? Hal itu akan menyebabkan gangguan pada kesehatan. Contohnya tadi ada diabetes, ada kanker, kemudian ada sakit kepala, kemudian ada apa lagi? Tumor otak. Tumor. Ini seperti itu. Jadi boleh dikonsumsi, tapi tidak dalam jangka waktu yang lama dan jumlah yang besar. Karena apa? Pengaruhnya terhadap kesehatan kita. Oke, sebelum akhiri kita akhiri sekali lagi ekspresi kita ya, yang nyanyi kamu biru itu. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Kalau kesuka hati tepuk tangan. Kalau kesuka hati tepuk tangan. Kalau kesuka hati mari kita lakukan. Kalau kesuka hati tepuk tangan. Sekali lagi. Kalau kesuka hati tepuk tangan. Kalau kesuka hati tepuk tangan. Kalau kesuka hati mari kita lakukan. Kalau kesuka hati tepuk tangan. Oke, alhamdulillah, monggo silakan. Alhamdulillah sudah selesai untuk presentasi hari ini, untuk materi hari ini. Berarti untuk pertemuan yang akan datang, kita tinggal membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Kita mencerna makanan itu pada kemarin sudah belajar